Halo teman-teman. Jadi video ini akan membahas mengenai bangunan gedung Wisma 46, di mana kita akan membahas sistem struktur, sistem fondasi, dan basement. Tahapan metode pelaksanaan, teknologi material dan alat berat, manajemen keselamatan kerja K3, dan manajemen proyek. Di penerapan building information modeling atau yang disebut dengan BIM, dan teknologi konstruksi modern, aspek berkelanjutan. Wisma 46 adalah salah satu bangunan tertinggi yang paling dikenal di Indonesia, sekaligus menjadi simbol arsitektur kontemporer di Jakarta. Gedung ini menggambarkan kemajuan dan teknologi konstruksi serta pertumbuhan sektor bisnis di tanah air pada tahun 1990-an. Dengan desain yang menyerupai pena, Wisma 46 tidak hanya berperan sebagai tempat perkantoran, tetapi juga memiliki arti simbolis sebagai tanda kemajuan dan juga produktivitas bangsa. Bangunan ini menjadi contoh nyata penerapan struktur modern, penggunaan bahan berkualitas tinggi, serta desain arsitektur yang mengkombinasikan elemen estetis dan kekuatan. Sebagai salah satu gedung tertinggi di Indonesia, Wisma 46 memperhatikan sinergi antara fungsi, bentuk, dan teknik konstruksi yang efisien. Untuk profil bangunannya sendiri, Wisma 46 terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, di sebuah area pusat bisnis yang penting di ibu kota. Untuk beberapa informasi terkait gedung ini adalah seperti proses pembangunannya, yang dimana pembangunan dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1996. Untuk bangunan ini sendiri, dirancang oleh Zilder Partnership Architects dari Kanada, bekerjasama dengan DP Architects dari Singapura. Tinggi bangunan ini sekitar 262 meter, terdiri dari 40 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Bangunan ini berfungsi sebagai gedung kantor komersil. Dari segi desain arsitektur, bangunan ini mengusung gaya modern postmodern, banyak menggunakan bahan kaca dan aluminium pada tampaknya. Yang dimana Wisma 46 ini direncanakan menjadi simbol kemajuan ekonomi dan arsitektur kontemporer di Indonesia. Dengan desain yang modern dan lokasi yang strategis, Wisma 46 diharapkan dapat menjadi ikon kota Jakarta. Baik teman-teman, pada slide ini kita akan membahas fungsi utamanya. Wisma 46 berperan sebagai gedung perkantoran premium grade A, tempat berbagai perusahaan besar menjalankan operasionalnya. Namun, gedung ini bukan sekedar tempat bekerja, ia juga dilengkapi dengan function hall serbaguna yang bisa digunakan untuk acara-acara penting, mulai dari seminar, gathering, hingga event perusahaan. Tidak berhenti sampai di situ, Wisma 46 juga menyediakan beragam fasilitas pendukung seperti restoran, kafe, area perbankan, dan retail, membuat pengalaman penghuni tetap nyaman dan lengkap dalam satu kawasan. Dan menariknya, Wisma 46 adalah bagian dari pengembangan BNI City, sebuah kawasan multifungsi yang juga mencakup hotel dan area residensial. Jadi, gedung ini bukan hanya berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kota modern yang terus berkembang. Selanjutnya, untuk menunjang fungsi utama tersebut, Wisma 46 menyediakan fasilitas tambahan agar aktivitas di dalam gedung berjalan dengan optimal. Mulai dari area komersial, ruang acara, Jakarta Service Office atau JSO, hingga fasilitas peribadahan seperti ruang sholat. Tidak lupa juga terdapat ruang hijau yang membuat suasana tetap segar di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Desain ini puncaknya yang unik dan pencahayaan ikonik pada malam hari. Wisma 46 bukan hanya gedung tapi juga simbol modernitas Jakarta. Sekarang kita beralih ke bagian yang jarang terlihat tetapi sangat penting, struktur, fondasi, dan basement. Bagian ini lah yang memastikan Wisma 46 gedung setinggi 262 meter dapat berdiri kokoh meskipun berada di tanah Jakarta yang terkena lunak. Untuk melengkapi kondisi tanah tersebut digunakan pondasi board pile dengan kedalaman 30-50 meter. Pondasi ini dipilih karena mampu menahan beban vertikal yang sangat besar dari gedung, memberikan kekuatan lateral terhadap gempa dan hembusan angin, mengurangi getaran serta mencegah penurunan tanah atau settlement. Di atas pondasi-pondasi tersebut terdapat pile cap dan tie beam
tie beam cap yang berfungsi mengikat keseluruhan tiang dan memastikan beban tersebar merata ke tanah. Ini ibarat fondasi super kuat yang menjaga stabilitas raksasa vertikal seperti Wisma 46. Untuk basement sendiri, Wisma 46 ini memiliki 2 lantai basement yang memiliki beberapa fungsi vital, yaitu area parkir, ruang mekanikal dan elektrikal atau ME, jalur akses servis. Yang menarik adalah dinding basementnya menggunakan beton bertulang yang juga fungsi sebagai retaining wall, yaitu dinding penahan tekanan tanah dan air tanah Jakarta. Dengan sistem ini, basement tetap aman meski menghadapi kondisi tanah yang sulit. Tahapan metode pelaksanaan konstruksi. Jadi, untuk tahapan metode pelaksanaannya itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada substructure, yang kedua ada upper structure, dan yang ketiga ada finishing. Jadi, untuk tahapan yang pertama ada substructure, pekerjaan struktur bawah. Jadi untuk pengawalannya itu dengan melakukan pembersihan lahan dan pengukuran. Yang kedua, pengoboran bore pile menggunakan hydraulic rotary drilling. Yang ketiga, pemasangan tulangan tiang dan pengecoran teremi. Yang keempat, pembuatan pile cap, tie beam, dan lantai kerja basement. Yang kelima, waterproofing basement karena daya tekan air tanah tinggi. Dan tahapan yang kedua ada upper structure, pekerjaan struktur atas. Yang pertama adalah dengan melakukan pemasangan kolom dan core wall secara bertahap. Cycle time kurang lebih 7-10 hari per lantai. Yang kedua, pemasangan sistem rigid frame dan flat slab. Yang ketiga, instalasi ME, HVAC, plumbing, perfecting, listrik. Dan yang keempat, pemasangan fasad curtain wall aluminium glass. Dan tahapan yang terakhir, finishing. Yang pertama adalah partisi interior, gypsum dan kaca. Yang kedua, pemasangan lantai marmer, karpet tile perkantoran. 3, pemasangan ceiling dan sistem pencahayaan. Yang keempat, finishing fasad dan pembersihan. Dan yang kelima, commissioning sistem ME, HVAC, lift, genset, sprinkler. Teknologi material. Jadi untuk teknologi material ini mencakup dari beberapa aspek. Yang pertama ada beton bertulang mutu tinggi. Jadi menggunakan high strength concrete untuk kolom dan shear wall. Alasannya agar dapat menahan beban besar bangunan setinggi 262 meter. Dan yang kedua berikutnya ada facade curtain wall, kaca dan aluminium. Jadi memungkinkan pencahayaan alami serta memberi tampilan modern, postmodern khas Wisma 46. Dan aspek berikutnya ada baja struktur. Digunakan pada komponen tertentu seperti teras, ruang mekanikal, dan atap. Dan aspek terakhir ada material interior, yaitu dengan menggunakan marmer pada lobi untuk kesan premium dan raised floor di perkantoran untuk fleksibilitas kabel. Alat berat yang digunakan. Jadi pada Wisma 46 dalam pembangunannya itu menggunakan beberapa alat berat. Di antaranya ada hydraulic rotary drilling machine untuk pengoboran bore pile, ada mobile crane and tower crane untuk pengangkatan tulangan, backisting dan material ke lantai atas. Ada juga concrete pump untuk pengocoran pelat dan kolom ke ketinggian. Ada juga excavator and loader untuk penggalian basement, dan ada juga main lift untuk pemasangan fasad curtain wall. Halo teman-teman, manajemen keselamatan kerja atau yang disebut K3, penerapan K3 pada Wisma 46. Yang pertama, penggunaan full body harness, helm, sepatu safety dan rompi. Yang kedua, pemasangan safety net di perimetral bangunan tinggi. Yang ketiga, jalur evakuasi di lokasi proyek dan simulasi rutin. Yang keempat, pemeriksaan alat berat secara berkala. Yang kelima, pengendalian material jatuh, terutama saat pemasangan fasad.
Yang keenam, sistem proteksi kebakaran diuji ulang sebelum operasional. Adapun pada manajemen proyek, yang pertama, pembagian zona kerja vertikal dan horizontal untuk efektivitas. Yang kedua, pengaturan logistik material melalui loading dock. Yang ketiga, siklus pengecoran lantai yang dipersingkat untuk efisiensi waktu. Building Information Modeling atau yang disebut dengan BIM dan teknologi konstruksi modern. Walaupun Wisma 46 dibangun tahun 1990-an sebelum BIM populer, dalam analisis HICRIS modern, aspek BIM tetap masuk sebagai topik teori dalam video. BIM digunakan dalam proyek HICRIS modern untuk yang pertama, koordinasi arsitektur, deteksi benturan, simulasi alur kerja, dan yang terakhir, estimasi biaya. Pada Wisma 46, jika dibangun dengan standar saat ini, BIM dapat meningkatkan efisiensi konstruksi dan koordinasi fasad yang kompleks. Adapun aspek keberlanjutan atau yang disebut grand building, bagian pertama yaitu bentuk aerodinamis mengurangi tekanan angin dan atau menghemat kebutuhan material struktural. Yang kedua, pencahayaan alami, curtain wall, kaca membantu mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Yang ketiga, lokasi strategis TOD, Transit Oriented Development, terhubung ke area perkantoran, perbankan, hingga stasiun BNI Citi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang keempat, efisiensi energi, menggunakan HVAC terpusat yang lebih hemat energi dibanding AC split. Yang terakhir, ruang hijau. Area lampu di sekitaran kompleks turut mendukung kenyamanan termal dan kualitas udara. Sekian video presentasi dari kami. Aku Azel, ada Gina, ada Deden, dan ada Rizky. Kenapa Riji? Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.